Om Swastiastu. Halo semeton, bertemu dengan saya Nilih Putri Lisna Erkayani, mahasiswi program studi sastra agama dan pendidikan bahasa Bali, jurusan Dharma Acarya Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Puturan Singaraja. Oke, kita mulai dari pengalaman teman-teman atau pengalaman semeton yang dulunya menempuh pendidikan di masa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pasti menemukan metode atau teknik pembelajaran dari guru-guru teman-teman dan juga guru semeton yang berbeda di setiap tahunnya. Misalkan pada guru penjas mereka memiliki metodenya sendiri, pada guru bahasa Inggris mereka memiliki metodenya sendiri, begitu juga dengan guru bahasa daerah pasti memiliki metode pembelajaran sendiri yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setiap mata pelajarannya. Nah, saya sendiri akan sedikit memberikan gambaran bagaimana saya nantinya ketika menjadi seorang guru dalam mata pelajaran bahasa Bali. Jadi saya akan memaparkan sedikitnya tentang metode pembelajaran yang akan saya pilih dan akan saya gunakan ketika nantinya sudah menjadi seorang guru pada mata pembelajaran bahasa Bali. Adapun beberapa metode pembelajaran yang sekiranya nanti akan saya gunakan, yaitu mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama itu tentunya saya akan menggunakan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru saya ketika saya SMA, yaitu metode pembelajaran guru kecil. Guru kecil di sini berarti saya memberikan kesempatan kepada salah satu peserta didik untuk berkesempatan menjadi guru kecil atau guru yang bisa mengajarkan teman-temannya. Dalam hal ini dia lebih ke arah asisten guru. Jadi misalkan nanti ketika saya sebagai guru utama tidak bisa mengajarkan ke dalam kelas, jadi saya akan memberikan bimbingan terlebih dahulu kepada siswa saya yang bertugas menjadi guru kecil. Dalam pemilihan siswa yang akan menjadi guru kecil ini, kita tentunya akan memerlukan siswa yang berkompeten dan juga yang mampu menerima gambaran ataupun materi secara umum sehingga nantinya mereka mampu menjelaskan kepada teman-temannya. Nah, metode ini lebih khusus diberikan kepada anak SMP dan juga SMA karena untuk SD itu lebih susah diberikan seperti itu. Nah, nantinya materi yang akan saya berikan saya paparkan terlebih dahulu kepada guru kecil tersebut, kemudian mereka yang akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman mereka di kelas nantinya. Nah, jika ada pertanyaan yang guru kecil belum bisa jawab, maka akan ditampung dan diberikan kepada saya dan akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan, begitu juga dengan guru kecil ini. Kelebihannya yaitu saya bisa menjadikan peserta didik lebih aktif dalam bertanya dan juga memberikan berupa ungkapan-ungkapan yang dimana dalam metode guru kecil ini saya akan membarengi dengan everybody's teacher here. Selain guru kecil yang berkesempatan sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang yang memberikan materi kepada teman-temannya, orang lain ataupun teman-teman yang lain juga bebas memberikan pendapat dan juga pandangan mereka terhadap materi yang diberikan oleh guru kecil ini. Jadinya everybody's teacher here akan mendukung guru kecil ini, yang dimana ketika guru kecil memberikan materi, everybody's teacher here berhak untuk menyampaikan materi yang mereka ketahui juga. Jadi mereka akan saling beradu argumen di sana. Nah, pelaksanaan guru kecil dan juga everybody's teacher here ini akan dilaksanakan berbarengan jika saya berada di dalam kelas, sehingga nantinya adapun sanggahan-sanggahan yang nantinya berbenturan di antara dua pihak, baik guru kecil maupun everybody's teacher here, akan dapat saya tenangi seperti itu. Nah, kelebihannya tentu mengajarkan peserta didik untuk percaya diri, menampilkan dan juga memberikan informasi kepada teman-temannya. Adapun media yang dibutuhkan dalam metode pembelajaran guru kecil dan juga everybody's teacher here ini, yaitu yang pertama tentunya adalah materi pembelajaran yang sudah saya siapkan. Dan itu mereka juga harus menyiapkan materi pembelajaran ataupun hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita bahas di dalam materi pembelajaran itu. Misalkan mereka pernah punya pengalaman atau pernah punya dengar dari orang-orang lain seperti kakak kelasnya ataupun yang lain sebagainya, itu juga diperlukan. Selain itu, kita juga memerlukan alat-alat tulis seperti misalkan papan tulis atau berupa buku, pulpen untuk mencatat hal-hal penting lainnya yang nantinya bisa kita gunakan dalam ujian akhir nantinya. Yang kedua, metode yang akan saya pilih adalah metode tulis catat. Metode tulis catat adalah metode yang saya adopsi dari guru SMP dan juga SMA saya, yang dimana dalam metode tulis catat ini terdapat dua peran, yaitu peran guru. Yang pertama adalah untuk menulis ataupun menerangkan secara langsung materi yang akan dia bawakan, dan tugas siswa ialah mencatat poin-poin atau inti-inti penting yang sekiranya mereka tangkap dari apa yang saya bicarakan sebagai guru. Dalam metode tulis catat ini tentunya memiliki kelebihan, yaitu mempermudah
kerjakan sebelum ujian akan memakan banyak waktu dan tidak semua materi akan dapat kita serap. Tentunya metode tulis catat ini akan membantu siswa dalam menyerap ataupun memahami materi yang akan diujikan nanti. Dan itu dia juga lebih bisa untuk memahami materi karena berdasarkan pengalaman ketika kita menulis sebuah materi maka daya ingatan kita akan lebih bertambah ketimbang kita hanya membaca materi tersebut. Adapun kekurangannya yaitu tentunya siswa harus dengan cepat ataupun dengan tangkap mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan juga siswa harus aktif bertanya tentang materi apa yang belum mereka pahami. Media yang digunakan hampir sama seperti metode Everyone is Here dan juga guru kecil tadi, yaitu tentunya memerlukan alat tulis dalam metode pembelajaran ini. Namanya saja metode tulis catat tentu memerlukan alat tulis yang digunakan untuk mencatat oleh para siswanya. Yang ketiga ini merupakan metode terakhir yang akan saya terapkan ketika nantinya menjadi seorang guru, yaitu ada small group discussion atau diskusi kelompok kecil yang digabungkan dengan focus group discussion atau sebuah diskusi kelompok yang fokus atau yang tertuju seperti itu. Nah, dalam penggabungan dua hal ini nantinya saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil yang dimana di hari pertama saya akan memberikan materi apa saja yang akan mereka bahas. Misalkan kelompok pertama mendapatkan materi A, kelompok kedua mendapatkan materi B, ikut juga selanjutnya sampai kelompok habis. Nah, kelompok kecil ini hanya terdiri maksimal dari 5 orang sehingga nantinya diskusi dalam kelompok itu berjalan dengan tertib dan juga lebih tertuju dan lebih fokus seperti fokus group discussion seperti itu. Setelah saya berikan mereka materi, nantinya dalam kelompok kecil itu mereka bebas memberikan pandangan serta pendapat berdasarkan materi yang mereka baca, baik dari buku panduan ataupun mencarinya melalui internet. Nah, jika misalkan di pertemuan pertama mereka belum bisa menyelesaikan hasil dari ataupun belum bisa mendapatkan hasil dari materi yang saya berikan, maka mereka berhak mengerjakannya di rumah kembali. Nah, pada saat mengerjakan di rumah, mereka tentunya akan lebih banyak mendapatkan sumber-sumber baru seperti misalkan perpustakaan daerah ataupun internet yang akan mereka gunakan dalam mencari materi. Namun ketika pekerjaan di sekolah, kita akan memanfaatkan perpustakaan untuk bisa mendapatkan materi-materi yang mereka cari. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu di minggu depan, kita akan meminta salah satu kelompok baik secara acak maupun secara terurut untuk memaparkan materi apa yang mereka dapat. Dalam memaparkan materi ini, mereka bisa memaparkan materi dengan perwakilannya saja ataupun semua orang memiliki bagiannya masing-masing seperti itu. Di sini juga langsung berperan Everyone is Here, yaitu semua orang juga berhak jadi guru dalam hal ini. Jadi mereka kelompok yang sedang ada di depan teman-temannya sedang menjadi guru pada hari itu, yaitu memberikan materi kepada teman-temannya secara langsung. Nah, kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya tentu kita akan membuat siswa lebih berpikir kritis terhadap materi-materi apa yang mereka dapatkan, sehingga tidak hanya mencari dari satu sumber saja, melainkan berbagai sumber sehingga mereka bisa menggabungkan berbagai informasi terkait materi yang mereka dapatkan. Selanjutnya adalah media yang dibutuhkan. Nah, media yang dibutuhkan dalam fokus group discussion juga small group discussion ini yang pertama tentunya sumber-sumber materi baik dari pegangan, buku perpustakaan maupun sumber internet yang dimana materi-materi ini akan mereka gunakan nantinya untuk dibagikan juga kepada teman-temannya. Yang kedua, mereka juga memerlukan alat tulis tentunya untuk mencatat poin-poin penting dari apa yang mereka dapatkan pada sumber-sumber itu yang nantinya bisa mereka paparkan di depan kelas. Nah, ketika misalkan nanti mengajar pada siswa SMA, tentunya kita juga memerlukan media berupa PowerPoint yang dimana mereka akan memaparkan dengan PowerPoint, yaitu juga kita perlu laptop dan juga layar proyektor untuk menampilkan slide tersebut di depan para teman-teman lainnya. Namun untuk siswa SMP, jika misalkan mereka sudah mendapatkan mata pembelajaran TIK atau Teknik Informasi Komputer, bisa juga menggunakan PowerPoint. Namun jika belum, kita hanya menggunakan metode papan tulis, yaitu dengan meminta mereka untuk menjabarkan di papan tulis, kemudian nantinya akan disanggah ataupun dibantu oleh teman-teman lainnya dan juga saling tanya jawab dengan teman-teman yang lainnya. Well, itulah berbagai metode pembelajaran yang akan saya sampaikan dan juga akan saya gunakan ketika menjadi guru bahasa Bali nantinya di masa mendatang. Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menerima dan juga menyampaikan informasi tentunya. Tidak dapat saya pungkiri juga bahwasanya ada dari beberapa teman-teman yang tentunya memiliki pandangan yang berbeda tentang metode pembelajaran. Nah, pandangan teman-teman yang berbeda itu
metode pembelajaran seperti apa yang sekiranya cocok dalam mata pembelajaran bahasa Bali. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Om Santi.